Sakit hati, tuduhan pengamat sepak bola Vietnam yang sebut timnas Indonesia tanpa pemain keturunan tidak berkutik sama sekali. Informasi selanjutnya, Sintayong amankan bomber tajam dan gelandang berkelas dunia untuk timnas Indonesia. Benarkah itu? Dan yang terakhir, Sintayong memang jenius. Strateginya di timnas Indonesia ternyata ditiru oleh pelatih klub Eropa. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola untuk Anda. Ya, tuduhan pengamat sepak bola Vietnam yang menyebut timnas Indonesia tanpa pemain keturunan tidak berkutik sama sekali menjadi sorotan. Hal itu diungkapkan usai timnas Indonesia sukses mengalahkan Vietnam di Piala Asia 2023. Ya, timnas Indonesia sukses mengalahkan Vietnam kala bersua di matchday kedua grup D Piala Asia 2023. Laga diselesaikan skuad Garuda dengan skor 1-0. Gol sematawayang dalam laga ini tercipta lewat penalti Asnawi Mangku Alam. Dan berkat kemenangan ini, Vietnam dipastikan gagal melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia pun bisa menjaga asa untuk lolos ke 16 besar karena hasil yang manis ini. Mendapatkan hasil ini, pengamat sepak bola Vietnam Pan Tan Hung juga berkomentar, menurutnya ada sejumlah faktor yang membuat Vietnam harus tumbang di tangan Timnas Indonesia dalam laga itu. Yang pertama adalah faktor pemain yang dibawa pelatih Timnas Vietnam Philippe Troussier ke Piala Asia 2023. Diketahui dia tidak bisa membawa sejumlah pemain andalan karena cedera. Selain itu, timnas Indonesia dinilai sudah mempelajari dengan baik permainan Vietnam, usai terus mengukir tren negatif kala berhadapan. Dan faktor terakhir adalah kehadiran pemain keturunan di skuad timnas Indonesia. Bagi Pan Tan Hung, kehadiran pemain naturalisasi yang sudah lama berkarir di Eropa sudah memberikan dampak besar terhadap skuad Garuda. Dan jika tidak ada deretan pemain keturunan itu, Pan Tan Hung yakin betul jika timnas Indonesia akan menderita melawan Vietnam. Di sisi lain, Sintayong mengamankan bomber tajam dan gelandang berkelas dunia untuk timnas Indonesia dalam waktu dekat. Ya, potensi itu memang besar mengingat PSSI intens melakukan keturunan berkualitas yang berkarir di luar negeri. Ramai dibahas di media sosial bahwa gelandang Crystal Palace yang bernama Jairo Ritwald mengutarakan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut gelandang berusia 27 tahun ini, kemungkinan membela skuad Garuda selalu terbuka. Dan jika Sintayong tertarik dengan kualitas Jairo Ritwald, PSSI bisa langsung bergerak mendekati pemegang 3 caps bersama timnas Belanda senior tersebut, sebab PSSI baru akan bergerak ketika mendapatkan request dari Sintayong. Ya, melihat kebutuhan timnas Indonesia saat ini, kehadiran Jairo sangat dibutuhkan. Jairo dapat membentuk trio mematikan di lini tengah bersama Ivar Jenner dan Tom Heye. Lalu bagaimana untuk lini depan? Lini yang satu ini menjadi sorotan karena menjadi titik lemah timnas Indonesia. Ada satu penyerang yang punya darah Indonesia dan mungkin saja bisa dinaturalisasi. Penyerang yang dimaksud adalah juru gedor FC Utrecht yang bernama Ole Romeni. Ole Romeni sejak musim panas 2023 lalu sudah bergabung bersama dengan FC Utrecht. Dari 12 pertandingan ia mengemas 1 gol dan musim lalu ketika memperkuat FC Emmen di Eredivisie, Ole Romeni lebih gila lagi. Dari 33 pertandingan ia mengemas 11 gol. Karena itulah netizen di media sosial langsung ramai-ramai menandai akun Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan besar harapannya kedua pemain ini bisa didekati oleh PSSI untuk menjalani proses naturalisasi. Dan jika proses naturalisasi berjalan dengan lancar, Ole Romeni dan Jairo berpotensi besar dapat mengambil bagian saat timnas Indonesia bersua dengan Irak dan Filipina di matchday kelima dan ke-6 grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 serta 11 Juni nanti. Dan selama menjadi pelatih timnas Indonesia, Sintayong selama ini dikenal sebagai pelatih yang punya segudang strategi. Selain seringkali menggunakan pakem permainan yang tidak mudah untuk ditebak oleh sang lawan, pelatih berdarah Korea Selatan ini juga kerap kali memasang pemain bukan di posisi aslinya. Salah satu pemain yang sering ditempatkan di luar posisi naturalnya saat berada di timnas Indonesia adalah Sandy Wallace. Mengacu pada match report yang berada di laman transfermarket.com, Sandy tercatat 2 kali dimainkan di posisi center back, yakni pada pertandingan melawan Vietnam di fase penyisihan grup dan melawan Australia di babak 16 besar gelaran. Uniknya strategi yang dimainkan oleh Coach Shin terhadap Sandy di timnas Indonesia ternyata juga ditiru oleh pelatih Kevin Michelin di Liga Belgia.
Klub yang bermain di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Belgia ini kedapatan memainkan Sandy di posisi center back, sama seperti yang dia perankan saat berjumpa Vietnam dan Australia di Piala Asia lalu. Pada pertandingan melawan Anderlecht yang merupakan raksasa Liga Belgia, Sandy dimainkan di posisi back tengah dalam formasi 3 center back yang dikembangkan oleh pelatih Hesi Besnik. Pada pertandingan yang berlangsungkan pada 1 Februari itu, Hesi Besnik memainkan formasi yang nyaris sama dengan apa yang dimainkan oleh Coach Shin, yakni 3-4-3 fleksibel ke 3-4-2-1 saat menyerang dan 5-4-1 ketika bertahan. Tidak hanya itu, Hesi Besnik juga memainkan Sandy sebagai 3 back sejajar di lini pertahanan berkolaborasi dengan Elias Cabau dan David Bates. Dan formasi ini tentu saja mengingatkan kepada formasi Sinteyong di Timnas Indonesia, di mana Coach Shin juga menggunakan formasi tersebut serta memasang Sandy yang punya posisi asli di fullback kanan sebagai back tengah yang fokus menjaga pertahanan pasukan Merah Putih. Ya entah disengaja atau tidak, tapi yang jelas pemilihan formasi, fleksibilitas formasi hingga penempatan posisi Sandy Walsh di laga Kevin Michelin melawan Anderlecht lalu sangat-sangat identik dengan apa yang diterapkan oleh Coach Shin bersama Timnas Indonesia. Lantas, apakah ini bukti kejeniusan seorang Sinteyong sehingga pelatih Besnik menduplikasi gaya permainan yang dia kembangkan? Ya, bisa jadi demikian.